Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriyani Abu Bakar, program studi manajemen pendidikan Islam kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mata kuliah manajemen keuangan lembaga pendidikan. Baik, yang pertama mengenai komponen-komponen dalam pembiayaan. Nah, komponen-komponen dalam pembiayaan meliputi yang pertama ada yang dinamakan dengan biaya langsung. Nah, menurut Anwar, biaya langsung diartikan sebagai pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Biaya langsung juga dapat diartikan sebagai biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan biaya tidak langsung atau indirect cost. Nah, biaya tidak langsung dapat dimaknai sebagai biaya yang umumnya meliputi hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti pendidikan, bebasnya beban pajak karena sifat sekolah yang tidak mencari laba, bebasnya sewa perangkat sekolah yang tidak dipakai secara langsung dalam proses pendidikan, serta penyusutan sebagai cermin pemakaian perangkat sekolah yang sudah lama dipergunakan. Adapun jenis-jenis biaya yang merupakan bagian dari biaya tidak langsung, diantaranya pertama yaitu biaya pribadi. Nah, biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dan termasuk di dalamnya. Kemudian yang kedua, biaya masyarakat. Biaya masyarakat adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah. Di dalamnya termasuk biaya pribadi. Kemudian komponen yang ketiga ada monetary cost. Monetary cost adalah semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan. Kemudian komponen yang terakhir yaitu ada non-monetary cost. Nah, non-monetary cost ini adalah semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang, meskipun dapat dinilai ke dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan, misalnya materi, waktu, tenaga, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, peranan pembiayaan dalam pendidikan. Nah, pembiayaan dalam pendidikan memiliki peranan yang sangat penting. Sebagai unsur yang multa harus tersedia. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting untuk memajukan pendidikan, baik di tingkat makro atau negara maupun di tingkat mikro atau lembaga. Nah, dalam konteks penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, yang mana pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya biaya. Biaya pendidikan memiliki 3 komponen yang penting, yaitu ada biaya operasional, biaya investasi, dan biaya pribadi. Kemudian, standar pembiayaan pendidikan harus ditetapkan yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan, biaya operasional, biaya investasi, dan biaya pribadi. Selanjutnya, biaya pendidikan itu memiliki beberapa manfaat, seperti yang pertama, untuk memperkuat kemampuan dalam memanfaatkan teknologi demi kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Yang kedua, memperkuat kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya manusia. Yang ketiga, memperkuat kemampuan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana. Kemudian yang keempat, memperkuat kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang kelima, memperkuat kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya keuangan. Adapun tujuan dari pembiayaan pendidikan ini adalah untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien sehingga dapat membantu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.